dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengusulkan agar keikutsertaan dalam program keluarga berencana atau KB dijadikan syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk beasiswa maupun bantuan lainnya. Salah satu bentuk KB yang diusulkan adalah vasektomi, yaitu prosedur kontrasepsi permanen bagi pria dengan cara memutus saluran sperma. Menurut Deddy, metode ini bisa menjadi solusi untuk mengendalikan angka kelahiran, khususnya di kalangan keluarga prasejahtera yang dinilai rentan menghadapi beban ekonomi karena jumlah anak yang terlalu banyak. Kebijakan ini diusulkan dengan tujuan agar bantuan pemerintah dapat didistribusikan secara lebih adil dan merata, serta untuk menekan angka kemiskinan di wilayah Jawa Barat. Saat ditemui di Balai Kota Depok pada Selasa 29 April 2025, Deddy menjelaskan bahwa pengendalian kelahiran penting dilakukan agar pertumbuhan penduduk bisa ditekan dan masyarakat bisa merencanakan keluarga secara lebih bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa laki-laki juga harus mengambil peran dalam pengendalian kelahiran, bukan hanya membebankan tanggung jawab pada perempuan. Menurutnya, selama ini banyak keluarga prasejahtera yang harus menjalani persalinan melalui operasi sesar yang biayanya dapat mencapai sekitar 25 juta rupiah per tindakan. Deddy menganggap bahwa pengendalian kelahiran termasuk vasektomi dapat menjadi solusi untuk memutus lingkaran kemiskinan. Dengan jumlah anak yang terkontrol, diharapkan beban biaya hidup dan pengeluaran kesehatan maupun pendidikan bisa ditekan. Dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikannya. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Namun demikian, usulan ini menuai beragam reaksi. Salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat.
Ketua Umum Jawa Barat Kiai Haji Rahmat Syafei menegaskan bahwa vasektomi tergolong haram dalam pandangan Islam kecuali dalam kondisi darurat yang ditetapkan secara syar'i dan diperkuat oleh pendapat dokter ahli. Fatwa tersebut merujuk pada hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 4 yang digelar di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya pada 2012. Rahmat menambahkan bahwa tindakan vasektomi hanya diperbolehkan jika tujuannya mencegah bahaya serius seperti risiko kesehatan berat atau ancaman kematian bagi ibu. Ia menekankan bahwa metode tersebut tidak boleh mengakibatkan kemandulan permanen dan harus dapat dipulihkan jika suatu saat diperlukan. Sementara itu, Sekretaris MUI Jawa Barat Kiai Haji Rafani Akhyar mengungkapkan bahwa pihaknya telah dimintai pandangan resmi oleh dinas terkait soal rencana kebijakan tersebut. MUI Jawa Barat bahkan sudah mendiskusikan hal ini secara internal dan menerima arahan dari MUI Pusat. Rafani mengingatkan bahwa jika kebijakan ini tetap dijalankan, maka Pemprov Jawa Barat dianggap mengabaikan fatwa MUI dan segala dampak yang ditimbulkan berada di luar tanggung jawab MUI. Ia juga menyarankan agar Pemprov Jawa Barat mencari alternatif lain dalam menggalakkan program KB tanpa menyalahi ketentuan syariat Islam. Rafani menyebut bahwa MUI mendukung program KB selama dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar ajaran agama. Selain itu, ia juga menyoroti tingginya biaya prosedur vasektomi yang dinilai tidak sebanding dengan nilai bantuan sosial yang akan diterima masyarakat. Harus divasektomi dengan pertimbangan kebanyakan katanya anaknya banyak gitu ya. Anaknya banyak. Jadi supaya bantuan itu tepat sasaran gitu kan, efektif. Nah, maka salah satu caranya itu harus divasektomi. Nah, ini persoalannya kebijakan seperti itu bertentangan nggak dengan 4 poin yang menjadi pengecualian itu dengan 5 poin ini ya. Nah, menurut hasil kajian kami ya jelas itu bertentangan. Jadi tidak bisa ya vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bansos dan beasiswa gitu ya. Karena itu di dalam fatwa ini ya, itu kan MUI tidak hanya sekedar mengeluarkan fatwa, tapi juga ada rekomendasi. Rekomendasi ini juga mencerminkan bahwa MUI itu memberikan jalan keluar, tidak hanya sekedar menghukumi gitu ya. Nah, jalan keluarnya rekomendasinya pertama, pemerintah diminta tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan tadi itu gitu. Ini kan vasektomi berbeda dengan KB yang lain ya, KB pada umumnya. Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai usulan tersebut sebagai bagian dari ide penguatan program KB, namun tidak bisa diterapkan secara serta-merta. Ia mengatakan bahwa ide tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut karena penyaluran bantuan sosial melalui kementerian harus mengikuti sejumlah proses administratif. Gus Ipul menyoroti bahwa gagasan menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos masih perlu dibahas secara mendalam dari berbagai aspek.
Ia menilai ada banyak ide positif dari Gubernur Jawa Barat, seperti keterlibatan penerima bansos dalam pengelolaan sampah atau kegiatan sosial, namun jika dikaitkan langsung dengan vasektomi, maka harus dikaji lebih hati-hati. Tak hanya itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Kholil Nafis, menyampaikan penolakannya terhadap usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengaitkan program bantuan sosial dengan kewajiban vasektomi bagi pria. Ia mengingatkan bahwa umat Islam sebaiknya tidak mengikuti program bansos jika syaratnya mengharuskan tindakan vasektomi, karena dalam Islam pemandulan permanen dilarang. Menurutnya, yang diperbolehkan adalah pengaturan jarak kelahiran, bukan peniadaan kemampuan reproduksi secara permanen. Kiai Haji Kholil juga menilai bahwa mengatasi kemiskinan seharusnya dilakukan melalui upaya mencerdaskan masyarakat dan membuka lapangan kerja, bukan dengan mengendalikan kelahiran lewat tindakan yang bertentangan dengan prinsip agama. Ia menambahkan cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan mendorong empati sosial melalui zakat, infak, dan sedekah dari golongan mampu kepada masyarakat miskin. Menurutnya, pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini justru cenderung stabil bahkan menurun, sehingga menghentikan kelahiran bukanlah solusi, melainkan dapat menimbulkan kekosongan populasi di masa depan. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Novasigiro menyatakan bahwa memiliki keturunan atau tidak adalah bagian dari hak asasi manusia dan tidak semestinya dipertukarkan dengan bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa tubuh manusia adalah wilayah privat yang tidak boleh diintervensi secara paksa. Adnike menilai pemberian bantuan sosial yang disyaratkan dengan tindakan vasektomi masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi karena merupakan bentuk pemaksaan terhadap otoritas tubuh individu. Menanggapi berbagai penolakan tersebut, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa penggunaan vasektomi bukan satu-satunya opsi. Ia menuturkan bahwa pria juga bisa memilih metode kontrasepsi lain yang lebih ringan seperti kondom, asalkan tetap berkomitmen dalam perencanaan keluarga. Menurutnya, saat ini pria juga memiliki peran penting dan akses terhadap alat KB yang sama, sehingga tidak semestinya hanya perempuan yang menanggung beban pencegahan kehamilan. Deddy menyampaikan bahwa program KB harus dijalankan secara komprehensif, mengingat salah satu penyebab kemiskinan adalah kelahiran yang tidak terencana. Ia menegaskan pentingnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta mengendalikan angka kelahiran demi kehidupan yang lebih sejahtera.
Oh, tadi saya sudah jawab waktu di Purwakarta gini, kemiskinan itu satu ya, satu rumah, 2 jaminan kesehatan, 3 jaminan pendidikan, yang keempat jangan terlalu banyak anak. Oh, KB-nya harus berhasil. Anaknya berapa? Anaknya 3, 4. KB-nya harus berhasil. Kemudian kalau tadi kan alternatifnya banyak. Apabila misalnya yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya. Pakai pengamannya juga lebih mudah asal mau. Sehingga sekarangnya mau enggak ber-KB-nya gitu loh. Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Ya udah ya. Ya, Oke. oke. Jangan ya. Udah. Jangan lupa wartawan juga punya. Hingga saat ini, polemik mengenai wacana vasektomi sebagai syarat penerima bansos masih terus bergulir. Sejumlah pihak mendorong dialog antara pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kegaduhan serta tetap sejalan dengan hukum dan norma yang berlaku.